Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal dengan NIM 202170770. Mahasiswi tingkat 1B keperawatan di Stikes Yatsi Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem pencernaan. Nah, yang pertama kita lihat secara menyeluruh anatomi sistem pencernaan dari mulut sampai dengan anus. Mulai dari makanan masuk, dikunyah, digigit, dipotong-potong, dan diproses, dibuang sisa-sisanya melalui anus. Pertama ada capitaris olaris atau rongga mulut, ada lingua atau lidah, ada glandula parotidia atau kelenjar ludah parotid, ada glandula sublingualis atau kelenjar ludah sublingualis, ada glandula submandibularis atau kelenjar ludah submandibularis. Nah, ketiganya ini memiliki fungsi yang sama untuk memproduksi air ludah. Nah, air ludah ini yang akan berfungsi mengembulsi dari makanan yang kita makan sehingga dia bisa lebih halus di dalam mulut, dan selain itu di dalam air ludah terdapat enzim yang dapat memecah makanan yang kita makan, khususnya yang mengandung pati yang disebut enzim petialin atau amilase. Kemudian setelah itu makanan tersebut didorong ke esofagus. Setelah di esofagus, makanan didorong lanjut ke lambung. Nah, di lambung ada bantuan-bantuan dari otot-otot lambung, kemudian enzim-enzim lambung. Makanan pun dikirim ke usus halus. Usus halus akan disekresikan cairan empedu dari vesika velea atau kantung empedu, dan juga cairan dari hati yang berguna untuk melumasi lebih lanjut makanan tersebut. Nah, di usus halus atau intestinum minor terdapat 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, di usus halus ini makanan diserap dan disebarkan ke seluruh tubuh yang membutuhkan. Nah, sisa-sisa makanan yang masih mengandung air akan dimasukkan ke dalam usus besar atau intestinum mayor yang terdiri dari kolon ascendens atau menanjak naik, kolon transversum, kolon melintang, dan kolon descendens, kolon menanjak turun. Nah, setelah itu, jika sisa-sisa makanan yang tidak berguna atau yang tidak kita butuhkan oleh tubuh, maka akan dibuang melalui anus. Nah, ini adalah anatomi rongga mulut. Yang pertama ada lingua, ada dens atau gigi, ada ductus sublingualis atau kelenjar sublingualis, ada frenulum linguale atau lipatan lidah, ada glandula sublingualis atau kelenjar ludah sublingualis, ada musculus, ada mylohyoideus atau otot mulut besar, ada glandula parotidea atau kelenjar ludah parotid untuk menghasilkan produksi air ludah, ada ductus parotidea atau kelenjar ludah parotis, sama fungsinya untuk memproduksi air ludah, ada musculus masseter, ada mandibula atau tulang rahang bawah, ada ductus submandibularis atau saluran kelenjar submandibularis, sama fungsinya untuk memproduksi air ludah, ada glandula submandibularis atau kelenjar ludah submandibularis, sama juga fungsinya untuk memproduksi air ludah. Nah, ini adalah anatomi esofagus. Yang pertama ada incisor teeth atau gigi pemotong depan, ada cricopharyngeal constriction, ada aortioconstriction atau perlekatan aorta di esofagus, ada inferior esophageal sphincter atau katup bawah esofagus, ada orofaring atau bagian tenggorokan belakang mulut, ada epiglottis tulang rawan yang fleksibel di atas faring,
Ada piriform reaches atau bagian seperti buah pir di hipofaring. Ada cricoid cartilage atau tulang rawan kartikoid. Ada cricopharyngeus muscle atau otot yang letaknya di esofagus. Ada trakea, aorta, pembuluh darah arteri besar. Ada left main bronchus atau bronkus kiri. Ada diafragma. Nah, ini adalah anatomi lambung. Di sini ada kardia atau katup lambung atas. Ada fundus ventriculi atau dasar lambung. Ada serosa atau jaringan ikat lapisan luar. Ada corpus, badan lambung. Ada rugae mucosa atau jonjol selaput lendir lambung. Ada curvura major grastis atau lengkung besar lambung. Ada antrum pyloricum atau rongga melebar lambung. Ada canalis pyloricum atau saluran muara lambung. Ada sphincter pyloricus atau katup lambung bawah. Ada duodeni, ada pylorus atau muara lambung. Ada curvatura minor atau lengkung lambung kecil sini. Ada musculus obliquus atau otot penyamping. Ada musculus circular atau otot melingkar. Dan ada musculus longitudinalis atau otot memanjang. Dan paling atas ini esofagus. Nah, ini adalah anatomi kantong empedu dan pankreas. Yang pertama ada vesica velea atau kantung empedu. Ada ductus hepaticus dextra sinistra, saluran hati kiri dan kanan. Ada ductus hepaticus communis. Ada ductus choledocus atau saluran empedu distal. Ada pankreas. Ada jejunum atau usus halus kosong. Ada ductus pancreaticus atau saluran pankreas. Sini. Ada papilla duodenial. Ada hepatopankreatik atau saluran ke hati dan pankreas. Ada duodeni atau usus 12 jari. Ada ductus cuticus, saluran empedu proksimal. Dan ada mukosa pankreas. Nah, di sini ada anatomi usus halus. Yang pertama ada duodenum atau usus halus 12 jari. Ada jejunum, usus halus kosong. Ada ilium, usus halus bagian penyerapan. Nah, sisa makanan yang masih mengandung air akan masuk ke usus besar. Nah, sisa makanan yang tidak dibutuhkan akan dibuang ke anus. Sini ada anatomi usus besar. Sini ada flexura hepatica coli atau lengkung pertemuan kolon ascendens dan transversum. Ada kolon transversum atau usus besar yang melintang. Ada arteri mesenterica superior atau pembuluh arteri usus halus bagian atas. Ada haustum atau kantong usus besar. Ada kolon ascendens atau usus besar naik. Ada ilium, tulang usus, palpula iliokalis. Ada cecum, bagian pertama usus besar. Ada appendix vermiformis atau umbai cacing. Selanjutnya yaitu
Fixura lenalis coli atau lengkung, pertemuan kolon dan transversum descendens. Mesokolon transversum ini otot yang mendukung untuk menempelnya kolon transversum. Ada appendix epiploike atau kantung kecil peritoneum berisi lemak. Sini ada kolon descendens. Ada mesenterium atau akar usus halus. Ada taenia coli atau pita usus halus. Ada kolon sigmoideum atau usus besar berbentuk sigmoid atau S. Ada sphincter ani externus atau katup anus luar. Nah, seperti itulah tadi penjelasan dari anatomi sistem pencernaan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.